Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara, kembali lagi berjumpa dalam Sapa Kalsel, dan di pagi hari ini kita kedatangan tamu dari Lembaga Sensor Film Indonesia, dan kita akan membahas mengenai industri perfilman di tengah masyarakat atau ekonomi masyarakat yang sedang melemah, dan 2025 dan 2026 ini diprediksi akan terjadinya resesi. Kita akan berbincang seperti apa sih tentang perkembangan industri perfilman di Indonesia bersama Mas Evan dan Mbak Zakia. Selamat pagi. Selamat Selamat pagi, pagi. Sehat-sehat Mas ya? Endar. Siap. Ke Mas Alhamdulillah. Ervan dulu nih. Mas Ervan, kalau misalkan pandangannya dari Lembaga Sensor Film Indonesia seperti itu, bagaimana sih untuk apa istilahnya tentang industri perfilman berkaitan dengan tadi masyarakat mengalami ekonomi kelemahan, melemah gitu, seperti Kelemahan, itu. ya. Gitu. Baik, terima kasih Mas Endar. Sebelumnya kita mesti melihat di beberapa tahun belakangan ya. Ternyata industri film itu sepertinya salah satu industri yang tahan banting, Mas Endar. Jadi kita ingat ketika pasca COVID itu atau bahkan awal-awal COVID mereda itu, salah satu yang menjadi unggulan pada saat itu untuk kebangkitan ekonomi terutama industri kreatif adalah film. Karena masyarakat dan para pembuat film itu ternyata saling membutuhkan ya. Artinya orang merasa bahwa pada saat COVID itu banyak sekali pembatasan-pembatasan, dan ketika mereka bisa menonton di bioskop, ketika bioskop dibuka, dan beberapa film yang diproduksi oleh para produser itu yang sebelumnya tertunda, itu sepertinya menjadi satu Angin segar gitu. angin segar ya. Oke. Kita ingat ya pada saat itu film-film yang menjadi rekor ya, rekor atau katakanlah mencapai angka penjualan yang sangat tinggi untuk jumlah penonton di bioskop justru adalah film-film Indonesia. Oke. Nah, jadi film seperti KKN di Desa Penari dan seterusnya Oke. ya. Walaupun banyak kritik, Sampai sekarang juga belum bisa tertandingi ya belum, KKN itu ya. Walaupun banyak kritik soal film horor dan lain-lain, kita melihat bahwa ternyata industri kreatif kita itu menemukan jalannya, Oke. menemukan Padahal jalannya. itu dalam kondisi pandemi ya waktu itu kan, seperti itu ya. Ya kan sempat tertunda ya, Iya, sudah betul, diproduksi tapi belum sempat rilis, dan ketika bioskop dibuka, maka masyarakat antusias berbondong-bondong pergi ke bioskop. Oke. Nah, jadi saya kira untuk industri kreatif film salah satu yang masih bisa bertahan lah, saya kira. Dan sekarang kan apalagi tahun ini sudah ada data yang dirilis oleh Kementerian Pariwisata Ekonomi Kreatif itu, dan juga dari PMM Kemendikbudristek, angka penonton film Indonesia itu sudah mencapai 60 juta lebih. Dan itu rekor sepanjang masa ya. 60 juta lebih. Itu tahun berapa? Sekarang, tahun berjalan. Oh, tahun berjalan. Jadi artinya filmnya hidup, penontonnya bangkit, kan kira-kira begitu ya. Dan yang membanggakan adalah film ini adalah film-film Indonesia. Jadi kita bisa mengatakan kalau ada pertanyaan apakah film Indonesia sudah menjadi tuan rumah, ya sudah. Karena dia sudah mengalahkan katakanlah film-film asing untuk pemutaran film di Indonesia. Oke. Kalau misalkan kita lari ke belakang nih, seperti itu. Di tahun 90-an kan sempat ya perfilman Indonesia itu meredup. Terus di tahun awal-awal 2000 itu kemudian meledak lagi. Itu merupakan titik awalnya di sana atau gimana tuh? Ya, memang kita sulit untuk mencari variabel apa yang menjadi pemicu dari turun atau naiknya itu sendiri. Tapi saya kira momentum yang membuat katakanlah masyarakat itu menjadi bersemangat untuk pergi ke bioskop, dan juga para produsen film itu merasa bahwa inilah saatnya kami memperlihatkan bahwa industri film itu sebetulnya kuat dan bisa mengarungi katakanlah kesulitan apapun ya. Besar ya gitu. Seperti itulah. Saya ke Mbak Zakia. Mbak Zakia, kalau misalkan dalam pandangan Mbak Zakia kan di bidang penelitian dan pengembangan ya, begitu ya? Iya, Mas. Oke. Kalau misalkan dilihat dari industri perfilman yang sekarang ini, yang tadi dikatakan bahwa pada zaman COVID, pada saat COVID malah justru animo masyarakat untuk nonton film itu tinggi gitu, seperti itu. Nah, kalau dari pandangan Mbak Zakia seperti apa? Iya, film kan sebagai hiburan. Di saat sulit justru dia paling dibutuhkan. Ya, dia pengisi waktu luang juga gitu.
dan perkembangan teknologi memungkinkan orang untuk memproduksi dengan alat sederhana masih Oke. bisa bikin film. Aha, Sepertinya situasi yang tadi disampaikan oleh ah, Mas Endar kayaknya nggak ngaruh sih. nggak ngaruh ya? Orang-orang seniman ya yang Mhm. punya bakat seni untuk bikin film, saya pikir malah tertantang dengan situasi seperti itu. Oke. Dia akan hadir terus gitu Oh, untuk oke. menemani audiens Ha, gitu. ha, ha. Justru di saat sulit dia malah paling dicari kan. Oh. Iya Iya, benar. Tapi kalau karena misalkan kan mhm, kalau film kan tidak terlepas dari budget dengan modal itu seperti itu. Apa kan mhm, kan kalau misalkan kita kan mengalami kesulitan dari sisi ekonomi gitu. iya. Ya kalau misalnya produksi budget yang besar gitu ya, Mhm. yang di bioskop mungkin gitu, eee, filmmaker nih akan berpikir, ya efisiensi produksi kali ya, Mhm. karena modalnya sulit gitu Mhm. kan, tapi bagaimana tetap bisa menghasilkan gitu, Mhm. menghasilkan filmnya, Film produknya gitu. produknya. Oke. Tapi di sisi lain kan, filmmaker itu kan Mhm. banyak ya, Mhm. filmmaker indie juga banyak Oke. gitu. Justru, mereka lah yang menjawab kalau misalnya, PH-PH besar sulit menghasilkan karena modal film yang besar Aha. gitu, eee, yang lain akan menjawab tantangan itu gitu. Mhm. Sekarang 1 orang, 2 orang bisa dia memproduksi gitu ya, Mhm. tim kecil lah kita Iya, bilangnya, iya. tim kecil aja bisa Mhm. dan yang nonton ada dan Mhm. malah makin dibutuhkan ya di situasi Oke. seperti itu. Heeh. Kita udah terlatih dengan Covid kemarin itu Mhm. kan, Mhm. kita punya banyak waktu Mhm. dan kesini-sini aktivitas kan juga bergeser Mas, Oke. jadi hybrid Oke. ya kan, kalau kebiasaan sehari-hari ya. Mhm. Yang saya pikir malah yang berasa sekali ya waktu Covid itu malah film makin banyak, yang Mhm. disensor makin banyak, sementara gerak aktivitas kita dibatasi. Heeh. Berarti kan waktu orang megang handphone itu bahkan Mhm. bisa ya join Zoom Iya. dengan 3 aktivitas yang berbeda, Tapi dengan lewat Zoom gitu perkembangan sambil sekarang ini nonton. lembaga sensor ada ini nggak, ada toleransi, udah deh karena ini lagi ekonomi melemah, kemudian juga ini animo masyarakat tinggi juga untuk menarik, animo masyarakat, filmmaker itu, lembaga sensor agak diringankan, seperti itu nggak sih? Nggak ada, kita tetap bekerja Tetap ketat sesuai berarti? dengan peraturan yang berlaku dan Dikira ada celah untuk, ya udah deh diiniin aja gitu? enggak, Oh enggak? tetap kita harus nyensor semuanya Heeh, gitu. heeh. Kita tetap harus menilai, Mhm. meneliti semua film itu Oh, gitu. oke. Berarti, Mas, Ervan, kalau misalkan ini film itu yang disensor bukan hanya film Indonesia saja kan? Iya, iya. Oke. Film asing juga banyak. Film asing juga Hmm, banyak. hmm. Dari, bisa ada misalkan dalam 1 tahun nih gitu, ada berapa ratus film asing yang masuk ke Indonesia? Film asing mungkin di atas angka sekitar, ya mereka juga variatif Iya, ya. betul betul Bisa betul. sampai 300 sampai 500 itu ada Heeh, mungkin ya. heeh, Cuma kan ada terdiri dari beberapa negara, misalnya dari Amerika, dari heeh. India, dari Hmm. Korea, Jepang, Thailand sekarang sudah mulai banyak Hmm. yang masuk ya. Malaysia ada beberapa mungkin Hmm. itu. Nah, kalau film Indonesia itu memang kisarannya tidak lebih dari 200 ya, sekitar 170 berapa ya segitu Iya ya iya setiap iya. tahun ya. Heeh. Tapi itu kan yang disensorkan di lembaga sensor film dan yang tercatat kan. Mungkin Hmm. saja ada yang juga tayang di platform lain Iya, ya seperti betul betul. Netflix yang series atau Hmm. kerjasama produksi dengan teman-teman yang ada di Indonesia ya, mungkin itu belum Hmm. yang tersensorkan kan seperti itu. Jadi saya kira kalau perbandingan dengan film asing ya mungkin masih lebih banyak film asing memang, Oke. tapi kekuatan film Indonesia tadi untuk menarik penonton sekarang mulai terlihat gitu. Oke. Ini mungkin, ada pertanyaan yang klasik. Ketika film itu, dikirim ke lembaga sensor, apa saja yang menjadi aturan Hmm. bahwa ini harus disensor gitu, seperti itu? Kita tahan dulu. Oke. Kita akan kembali saudara setelah jeda iklan berikut ini.
Terima kasih saudara, masih di Sapa Kalsel dan kita kembali lagi melanjutkan perbincangan di pagi hari ini. Pak, tadi itu apa saja sih film-film itu yang menjadi atau aturan main untuk menjadi sensor itu seperti apa? Oke. Jadi kalau kita bicara soal aturan kan berarti regulasi Ya, ya, undang-undang perfilman kan itu Mhm. mengatakan bahwa setiap film yang mau dipertunjukkan memang harus disensorkan terlebih dahulu. Nah, sekarang dipertunjukkan di mana itu adalah ada platform yang mesti diikuti. Yang pertama tentu saja layar bioskop ya, itu wajib sensor, kemudian juga televisi dan jaringan informatika ya. Nah, ada beberapa kelemahan ya terus terang dalam regulasi kita. Untuk jaringan informatika memang terminologinya atau definisinya belum terlalu clear ya. Mhm. Jadi apakah dia termasuk yang video streaming yang seperti apa dan seterusnya itu memang belum terlalu clear tadi. Nah, tapi untuk film bioskop itu wajib. Karena apa? Karena pihak bioskop juga merasa kalau ada film yang mau ditayangkan di bioskop tidak ada surat tanda lulus sensor, mereka tidak berani. Oke. Kemudian di televisi juga wajib ya beberapa program-program, tapi tidak termasuk news ya. Ya. Nah, jadi news tidak, kami tidak mengurus soal bagaimana pemberitaan dan siaran langsung juga Iya. tidak ya. Ya. Nah, jadi program-program seperti sinetron dan lain-lain kan sebelum ditayangkan kan diperlihatkan itu. Oke. Judul sinetron ini telah disensor dan mendapatkan klasifikasi usia berapa kan Oke, kira-kira oke, gitu ya. oke. Itu yang menjadi rujukannya tadi. Mhm. Jadi mereka memang mesti mengurus surat tanda lulus sensor untuk ditayangkan di bioskop, televisi, dan sebagian tadi di jaringan informatika itu sudah melakukan sensor ya, terutama untuk film-film yang tayang di video streaming yang diproduksi di Indonesia. Oke. Itu kalau iklan juga sama, Mbak Zakia? Ya, iklan termasuk juga yang kita sensor. Yang disensor. Apanya yang disensor? Iklannya. Iya, iklannya yang kita sensor. Iya. Tapi kalau Maksudnya misalkan ini, kan iklan cuma 1 menit atau misalnya itu paling maksimal loh 1 menit. Mm-mm. Kan kebanyakan kan 30 detik kayak Mm-mm. seperti itu. Ada Terus yang 15 detik, bahkan ada yang 6 detik, 5 detik. ya kalau misalkan di TV kan 15 sampai 30 lah ya seperti itu. Gitu. Kaidah-kaidah apa sih yang menjadi aturan main ketika iklan itu lulus sensor? Ya, acuan kita tetap ya dari Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009 tentang perfilman. Kemudian ada lagi Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2014 itu tentang lembaga sensor film yang di dalamnya juga ada pedoman dan kriteria. Itu termasuk iklan juga. Sama berlakunya. Kemudian turun lagi kan ke Permendikbud lebih detail lagi. Gitu. Banyak banget sih aturannya ya. Nah, di Permendikbud ini Oke. akhirnya lebih detail penjelasan tentang kriteria dan pedoman penyensoran tadi gitu. Itulah jadi acuan kita untuk menilai. Nanti setelah kita kita nilai, kita teliti gitu, nanti kita tentukan dia masuk klasifikasi usia berapa. Oh, oke. Kemudian dapatlah surat tanda lulus sensor gitu. Iklan juga termasuk. Iklan Kita juga tonton termasuk. semua. Iya, iya. Ada iklan. Berarti kan by product atau gimana? Iklan juga. Kan misalkan kan ada iklan untuk kalangan anak-anak gitu kan. Untuk kalangan ini. Kalau tuh misalkan di aturan KPI misalkan kan untuk iklan misalkan rokok nih gitu kan harus di atas jam 10 gitu seperti itu. Itu emang aturannya juga dari LSI seperti itu. Iya, kalau rokok udah pasti 21. Udah pasti ya. Nah, itu kalau tuh misalkan dari pemahaman para sinias mudanya atau para pembuat filmnya itu sendiri tentang undang-undang. Kalau tadi itu saya baca itu ada 8 undang-undang, salah satunya dari undang-undang perfilman. Karena kan lembaga sensor film Indonesia itu kan turunan dari undang-undang ya Pak. Iya. Seperti itu. Nah, kalau tuh misalkan pemahaman dari teman-teman pembuat film itu seperti apa untuk undang-undangnya? Jadi sehingga dia memproduksi film tidak terlalu banyak lah untuk di-cut ini tidak boleh gitu seperti itu. Iya, sebenarnya baik banget untuk teman-teman produsen, entah itu iklan, televisi atau konten lainnya itu memahami peraturan yang atau regulasi yang berlaku. Oke. Karena di satu sisi kan membantu mereka untuk lebih efektif ya biaya produksinya gitu kan. Jelas sekali produk ini misalnya disasar adalah produk yang mereka mau iklankan, contoh iklan itu memang untuk semua umur. Oke. Berarti dia gunakanlah pedoman dan kriteria penyensoran yang ada di peraturan sehingga
tidak ada yang sia-sia ya dalam proses produksi itu juga gitu loh. Kemudian juga itu juga termasuk di film. Nah, pengetahuan ini tuh penting banget menurut saya gitu, dari bahkan sebelum diproduksi itu iklan atau film Jadi gitu. pemahaman tentang aturannya. Iya, Oke. literasi ini justru penting gitu ya, karena untuk ya bagaimana mereka bisa lebih efektif dan efisien aja dalam prosesnya gitu. Dan saya rasa juga teman-teman dari industri kreatif ini juga saat dia harus mengikuti misalnya peraturan yang berlaku, ini kan bentuk tanggung jawab terhadap masyarakat. Di satu sisi mereka juga kalau mau melabel diri orang kreatif, justru mereka makin tertantang gitu untuk memproduksi sesuatu yang lebih unik dengan message yang sama misalnya gitu ya, tapi tidak melanggar aturan yang berlaku. Ya Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28F itu kan menjamin ya masyarakat untuk mendapatkan informasi, berekspresi juga gitu ya, namun dalam batas norma hukum dan sosial yang berlaku di masyarakat. Seperti itu. Jadi tetap teman-teman tidak dibatasi kreativitasnya, namun kreativitas yang memang Walaupun bertanggung dengan jawab. banyaknya undang-undang yang istilahnya yang menjadi rambu-rambu ini nggak boleh loh kalau untuk misalkan seperti itu gitu. Oke. Namun di sisi lain kan juga terkait distribusi ada undang-undang ITE juga kan, yang ya kalau di kami kan tadi yang 3 tadi gitu ya. Nah itu kan pertimbangannya banyak. Kalau teman-teman di industri kreatif ya tentu akan bersinggungan dengan banyak aturan-aturan yang berlaku kayak gitu. Oke, kalau tuh misalkan ada satu film, kemudian faktor apa saja sih yang membuat film itu dibanjiri oleh para penonton? Faktor apa yang oke, itu tadi ya film marketing ya. Ini pertanyaannya buat dosen ya. Oh ya, film marketing. Film marketing itu sebetulnya ada, kalau saya merujuk dari Vinola Kerrigan yang dengan bukunya yang berjudul Film Marketing, itu ada beberapa faktor. Ada aktor. Aktor itu mempengaruhi nilai jual film gitu. Mempengaruhi minat orang menonton film. Kemudian tapi sebagus apapun itu film, tapi dilihat dulu aktornya mungkin ya seperti itu. Ada seperti Ada itu. yang seperti Nah itu. ini marketing mix mas. Oh, marketing mix. Jadi ada aktor, ada non aktor, siapa di balik film itu. Bisa jadi aktornya nggak populer, tapi non aktornya populer. Nah ini bisa dikombinasikan sebetulnya kan. Kemudian ada genre, ya genrenya non aktor itu semacam produser, sutradara, atau DOP-nya, gitu, atau Hmm. penulis skripnya juga Penulis bisa skrip. gitu ya. Kemudian tadi ada genre, genre itu juga mempengaruhi minat penonton. Kan memang ada penonton horor ya, penonton horor banyak banget gitu. Ada juga yang memang sukanya drama karena nggak suka horor gitu. Nggak punya pacar mungkin kan, kalau nonton horor suka sama pacar kan juga. Kalau takut bisa pelukan gitu. Aku nggak suka horor gitu misalnya. Tapi emang diakui bahwa penonton Indonesia itu adalah film-film di Indonesia itu adalah film-film horor yang banyak dinikmati oleh masyarakat Indonesia, betul nggak? Dari hasil riset belakangan memang masih itu mas yang diminati, horor, action, drama. Sempat drama diteliti komedi nggak? ya, komedi. Sempat diteliti nggak sama lembaga sensor atau sama Mbak Zakia, kenapa sih minat masyarakat itu untuk nonton horor itu tinggi gitu? Kalau dari Kita tahan dulu. Oke. Kita akan kembali saudara setelah jeda iklan berikut ini. Baik, terima kasih saudara, masih di Sapa Kalsel dan kita kembali lagi melanjutkan perbincangan di pagi hari ini. Mbak tadi melanjutkan lagi. Saya skip dulu pertanyaan, kenapa sih masyarakat itu tadi itu sangat menggandrungi dengan film-film horor gitu seperti itu. Tapi tadi pertanyaan saya disambung lagi mungkin seperti itu. Faktor yang menjadi pendorong bahwa film itu akhirnya meledak dan itu bisa ditonton oleh masyarakat lebih banyak gitu seperti film itu. marketing mix tadi ya. Kan kita baru sampai genre. Cerita. Iya, cerita juga bisa membuat orang tertarik untuk nonton. Ya, ada kan film produksinya paling murah ya, film yang pakai seolah-olah dibuat kayak CCTV.
seolah-olah seperti ya CCTV aja gitu ya. Kemudian ya itu dijadiin film panjang gitu dan ditonton oleh orang ramai. Masuk bioskop. Masuk bioskop. Oke. Dan itu sangat murah produksinya gitu. Nanti ya kita cari tahu abis ini filmnya. Semua pada diem tapi pengen ngomong gitu. Terus selain itu terakhir strategi rilis. Strategi rilis itu mempengaruhi orang pengen nonton apa enggak. Ya kan ada yang datang ke bioskop itu berdua sama Ayang berarti seminggu sekali biasanya kalau punya Ayang ya kan. Kemudian ada juga yang pas gajian berarti ada uang yang mau dihabiskan buat nonton. Pas punya THR. Nah, gini kalau produser kan pasti berpikirnya bagaimana nih cara bisa balikin modal film kan. Betul. Berarti kan dia berpikir sampai berapa uang yang bisa disisihkan oleh target audiens mereka untuk tonton film yang gue bikin misalnya gitu. Kapan uang itu didapatkan oleh si audiens ini? Ternyata ada gajian. Pas gajian bisa nih naik film. Atau uang mungkin berlebih dan bisa nonton grup rame-rame pas lebaran ya, film keluarga gitu misalnya. Itu strategi rilis Mas. Kayak gitu. Ke Mas Ervan tadi pertanyaan, kenapa sih masyarakat Indonesia tuh lebih menyenangi dengan film-film horor? Kan ini soalnya kan napasnya itu panjang banget sih kalau nggak salah itu kan dari tahun berapa gitu sampai sekarang ini horor itu semakin ya kenceng lah istilah, masih terus aja digandrungi oleh masyarakat gitu penontonnya. Ya memang belum ada riset yang betul-betul meyakinkan ya, karena ini baru ada riset soal apakah menyenangi film horor dan trennya memang film horor. Dari kami belum mendalami dari sisi kualitatif ya ini kan nanti mendalami mengapa. Tapi dari beberapa wawancara ataupun amatan ataupun dialog dengan beberapa produser itu memang masyarakat itu punya sekarang itu kecenderungan ingin menonton bersama, itu salah satu yang mendorong ya. Jadi kalau komunal penonton secara berombongan gitu ya kan, anak-anak apalagi anak-anak muda gitu ya, merasa ada keseruan, merasa ada kebersamaan, merasa ada cerita yang dibagikan ketika menonton film horor itu ya. Dan itu kan bukan strategi, artinya menjadi alat marketing yang sangat penting ya, artinya word of mouth ya. Wah seru banget lo nonton film itu tadi, ngeri lo gini. Ya itulah yang akhirnya juga membuat tren itu menjadi semakin berkembang ya. Nah kita tidak tahu nanti apakah pada satu titik nanti yang namanya tren itu kan bisa saja dia menurun mencapai puncaknya kemudian menurun, atau mungkin menjadi berkombinasi dengan beberapa unsur-unsur lain. Seperti film agak lain itu kan ada horornya, ada komedinya dan seterusnya ya. Mungkin itu yang menjadi identifikasi bahwa film itu tidak surut atau tidak pantang dengan kondisi yang ada. Walaupun misalkan tadi itu ekonomi melemah, tapi tetap aja film itu dicari gitu dan dinikmati gitu seperti itu. Oke. Ya, jadi memang tren seperti itu. Mungkin kita tidak bisa mengatakan bahwa ini akan berhenti atau tidak, tapi waktu juga nanti mungkin. Ya. Oke. Untuk Pak Erwan mungkin untuk bisa menyampaikan pada sineas muda atau para filmmaker yang lainnya gitu seperti itu, apa hal-hal yang bisa membuat mereka itu optimis bahwa film mereka itu atau karya mereka itu gitu seperti itu, mereka itu tidak berhenti untuk berkarya gitu. Ya. Seperti itu. Karena kan sekarang pemerintah itu tidak lagi dalam situasi di mana harus membatasi ini itu dan seterusnya, kan itu satu hal yang penting. Undang-undang terbaru tentang perfilman ini kan walaupun mau kita revisi lagi sebetulnya juga sudah memiliki nuansa yang sangat dialogis ya. Jadi tidak seperti otoriter dan seterusnya. Nah, jadi kebebasan yang sifatnya ekspresi ya dari segala macam unsur tadi mungkin saja dimunculkan di perfilman, itu satu. Jadi kita kadang-kadang suka terkaget-kaget kalau anak-anak muda tuh selalu dia berpikir out of the box gitu ya. Dan itu yang pada akhirnya membuat orang pengen tahu oh ini apalagi sih yang dibuat si A, apalagi sih yang dibuat si B gitu ya. Nah itu menjadi salah satu kekuatan ya. Jadi kenapa kita tidak boleh berhenti berkreasi tadi ya seperti itu. Karena mungkin akan ada muncul sesuatu yang baru, yang berbeda, atau kombinasi di antara beberapa hal tadi yang membuat orang menjadi suka, menjadi bahkan nanti membawa tren dan seterusnya. Jadi
ketika regulasinya tidak terlalu membatasi, kemudian juga kreativitas itu bisa tumbuh berkembang, maka itu kan bersambut dengan tadi masyarakat ya. Masyarakat itu kan juga tadi mungkin malah situasi di mana tekanan ekonomi tinggi mungkin bisa jadi membuat orang pengen lari ya. Apa sih yang membuat mereka ingin terhibur seperti itu ya. Jadi teruslah tadi ya, teruslah berkreasi. Lembaga sensor film itu akan terus mendukung perfilman Indonesia, dan kami dalam beberapa tahun terakhir ini kan sudah terlihat bahwa pertumbuhan film Indonesia bagus kok, penonton Indonesia bagus. Lalu apanya yang dikhawatirkan gitu ya. Jadi tidak ada kekhawatiran sedikit pun sebetulnya. Apalagi kami membuka pintu dialog yang sangat terbuka, lebar, personal, organisasional, institusi, semua kami buka kok ya. Jadi ada yang merasa filmnya dibatasi dan seterusnya kan nggak kelihatan gitu ya. Nah, jadi menurut saya akses ke pemerintah sekarang mudah ya. Kemendikbud itu sudah punya dana abadi untuk mendukung perfilman, misalnya festival film atau di daerah-daerah ya. Kemudian juga pelatihan, workshop dan seterusnya juga terus-menerus dilakukan ya. Jadi itulah salah satu upaya ya, walaupun itu sinergi dari semua pihak. Bioskop itu terus tumbuh loh Mas. Bioskop itu berkembang ternyata. Jadi di beberapa daerah itu terus dibuka bioskop baru. Kami bertemu dengan gabungan pengusaha bioskop, mereka ternyata ekspansi terus. Ya. Terima kasih Mas Zaki karena kita terbatas dengan durasi. Terima kasih. Terima kasih. Demikian saudara, episode Sapa Kalsel hari ini. Kita akan kembali di episode berikutnya. Sampai jumpa.